Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Belajar Tumbuh. Dan hari ini video ke-14. Sudah nggak terasa sudah 2 minggu saya menjalani ini. Dan dimana di 2 minggu ini banyak sekali pelajaran buat saya, terutama belajar bicara depan kamera. Ya kadang sih kalau boleh jujur ada di mana hari-hari tuh kita ngerasa buat berhenti, buat sudahlah gitu. Bahkan kita lihat video ulang kita itu dari awal tuh ngerasa malu sama suara kita sendiri tuh, ngerasa nggak pede gitu, malu sendiri gitu. Kadang kok suara gua kayak gini, kok begini ekspresi muka gua gitu kan. Tapi di sisi lain saya mengambil hikmahnya tuh bahwa ini proses belajar dan nggak ada yang langsung sempurna belajar itu. Bahkan penyiar radio atau orator sekalipun tuh pasti ada belajarnya, dan dia tuh kayak penyiar radio senior itu atau orator senior itu pasti dia tuh udah beratus-ratus kali atau bahkan ribuan kali dia mempraktekannya. Saya ini kan cuman baru 2 minggu, jadi ya mungkin saya wajar lah, saya mungkin balik lagi saya ke titik itu. Dan saya juga ambil hikmahnya juga bahwa belajar bicara itu bukan sekedar buat gaya, tapi kita buat belajar komunikasi sama orang, gimana pesan kita itu bisa tersampaikan dan orang bisa memahami pesan kita, orang bisa memahami obrolan kita, dan orang itu bisa ngerasa nyaman ngobrol sama kita. Kalau saya itu sih yang paling poin yang paling penting buat teman-teman yang masih ragu buat belajar atau ada keinginan buat belajar. Coba aja mulai dulu, pasti teman-teman juga bisa. Apalagi ya sekarang udah balik lagi yang seperti saya omongin tuh, sekarang bisa pakai handphone aja. Sekarang kan handphone kameranya udah sangat-sangat canggih. Seperti itu aja. Kalau misalkan malu buat di-upload di sosial media, ya bisa buat arsip sendiri, kita dengerin gitu, terus minta masukan ke saudara atau ke teman-teman dekat gitu aja. Nah nanti video selanjutnya kedua gitu seperti itu lagi aja gitu. Ternyata belajar ngobrol depan kamera itu asik sebenarnya, menyenangkan. Kalau walaupun saya udah 2 minggu, baru 2 minggu lah, sebenarnya asik sih, menyenangkan gitu. Bahkan kalau yang orang udah pandai atau udah jago di public speakingnya, bahkan saya pernah baca buku tuh, kalau orang biasa public speaking itu buat senior itu 2 menit terakhir itu merasa cepet. Kalau yang pemula yang belajar itu 2 menit tuh merasa lama banget gitu kan. Bahkan kata-kata itu cuman ada beberapa gitu kan. Kalau yang masih belajar ya seperti saya ini ya cuman bulak-balik gitu aja ngomongnya gitu kan. Nggak tek storytellingnya mungkin ya saya masih banyak belajar lah buat di storytelling gitu. Udah untuk public speaking juga saya coba nanti saya praktekkan ke teman-teman atau ini
di tempat kerja gitu. Ya sekali lagi buat teman-teman jangan patah semangat lah, tetap jalankan aja, on-kan kamera, kita ngobrol aja kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita alamin hari ini, ya curhat atau apa segala macam gitu kan. Kalau memang nggak mau dipublikasikan, nanti juga sudah terbiasa seperti itu. Atau tadi di kerjaan tuh seperti apa, atau tadi di jalan ketemu siapa, bisa kita ceritakan di sini. Ya pasti kalau misalkan storytelling kita bagus, public speaking kita bagus, itu cerita kita yang sederhana itu bisa jadi luar biasa kalau menurut saya ya. Soalnya saya belajar dari teman-teman yang podcastnya, terus saya juga baca buku juga seperti itu. Jadi apapun yang kita bahas dan apapun yang kita sampaikan, kalau kita sudah bisa menguasai ilmu storytelling dan public speaking, itu pasti orang dengarnya tuh merasa nyaman gitu. Apalagi buat teman-teman yang biasa presentasi di kantor atau meeting di kantor, pasti itu butuh banget buat public speaking yang yang mumpuni lah, supaya bisa presentasi kita tuh bisa tersampaikan dengan baik gitu, dan pendengar juga nggak ngerasa bosan dengan penjelasan kita. Ya itu aja sih. Terus kalau yang buat punya proyekan presentasi atau ya khusus, apalagi yang saya tahu tuh semacam barista lah. Barista itu bukan sekedar harus jago buat kopi, tapi dia juga harus jago public speakingnya gitu kan, supaya customer nyaman, pelanggan nyaman. Kalau pelanggan nyaman, betah, pasti balik lagi. Seperti itu. Soalnya setahu saya tuh barista kayak kopi shop besar tuh, baristanya enak gitu kan penyampaiannya, terus cara men-treat pelanggannya tuh enak gitu kan. Dia menjelaskan kopi A, kopi B, kopi C, atau misalkan mau dibuat apa segala macam, itu harus bisa. Walaupun kopi kita enak buatnya, tapi kalau misalkan kita pas dibuat, nih mas silahkan gitu, ini pesanannya. Kalau cuma itu aja sih pasti ya gitu, biasa aja gitu kan. Kalau misalnya penyampaiannya, ini mas kopinya semoga inilah bla 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 gitu kan, terus menjelaskan semoga nyaman atau segala macam, pasti pelanggan juga merasa diservis dengan baik gitu kan. Ya mungkin itu aja sih video yang ke-14 saya, yang kedua minggu. Soalnya saya kemarin nggak nge-tag video juga, ada keperluan. Saya usahain tiap hari lah saya nge-tag video buat ya seperti ini. Mudah-mudahan saya selalu konsisten dan tetap memberikan cahaya positif buat teman-teman seperti itu. Dan sekali lagi buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada saran buat saya, kritik buat saya, bisa tulis di kolom komentar. Ya udah, mungkin itu saja buat buat teman-teman ya. Saya akhiri aja, semoga teman-teman sehat selalu, diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.